Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak milenial? Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang aljabar kelas 7 kurikulum merdeka. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Selamat menyimak. Tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan perbedaan antara ekspresi, persamaan, dan fungsi dalam aljabar. Nah, kali ini kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi, operasi hitung pada aljabar sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti saat berbelanja gitu ya. Jadi jenis-jenis barangnya bisa kita misalkan dalam bentuk aljabar. Sebelumnya kan pada video pembahasan aljabar tahap pertama kita sudah membahas apa itu variabel, koefisien, konstanta. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak menggunakannya. Kita bisa menggunakan permisalan untuk benda-benda yang sejenis dalam bentuk aljabar menggunakan variabel. Dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya bisa dilakukan untuk suku yang sejenis. Jadi kalau sukunya sejenis bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Nah, ada sedikit catatan untuk pengurangan. Kalau pengurangan tuh jangan lupa ada perubahan tandanya ya. Nanti kita akan bahas apa perubahan tandanya. Kita akan coba contoh. Yang pertama yaitu 3x ditambah 4y dikurang 18 ditambahkan dengan negatif 14 ditambah 7y dikurang 10x dikurang z. Kita akan kelompokkan yang sejenis. Di sini kita tahu sejenis atau tidaknya, kita lihat variabelnya. Variabelnya harus sama gitu ya. Kalau di sini x berarti yang sama-sama x juga itu sejenis. Kalau di sini x kuadrat itu enggak sejenis. Sejenis itu pangkat sama, hurufnya pun sama ya. Jadi di sini yang sejenis itu 3x sama negatif 10x ya. Kalau kita tulis ini 3x, di sini ada negatif 10x atau dikurang 10x sama ya. Jadi kita lihat tandanya 3x itu positif, 10x itu negatif, tanda beda bilangan dikurang ya. 3x dikurang 10x itu negatif 7x. Kita lihat lagi yang sama, di sini ada y, di sini juga ada y gitu ya. Karena ditambah berarti 4y ditambahlah dengan 7y. 4y tambah 7y yaitu 11y. Nah, terakhir negatif 18, di sini negatif 14, sama-sama konstanta gitu ya. Berarti negatif 18 ditambah negatif 14. Positif ketemu negatif itu negatif, jadinya di sini negatif 18 dikurang 14. Tanda sama bilangannya ditambah, 18 tambah 14 itu 32, tandanya negatif. Sementara Z di sini hanya sendiri. Kalau sendiri ya udah tidak bisa ditambahkan lagi ya, karena memang tidak ada yang sejenis dengan dia. Kita tinggal salin aja nanti. Berarti jawabannya yaitu negatif 7x ditambah 11y. Biarpun 11y di sini nggak ada tandanya, kalau nggak ada tandanya berarti itu positif. Kamu tinggal tambahin positif depannya ya. Dikurang 32 dikurang z. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya hanya menambahkan, atau kalau nanti pengurangan berarti mengurangkan dengan yang sejenis saja ya. Kita akan lanjut. Nah, ini latihan soal ya. Jadi ada 3 soal di sini. Pengurangan itu kuncinya adalah jangan lupa merubah tandanya. Tanda mana sih yang dirubah? Nah, nanti kita lihat ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Negatif 24xy dikurang 13y ditambah 15 dikurang. Nah, dikurang x dikurang 12y tambah 10yx. Nah, karena operasinya pengurangan, di sini bagian yang kedua ini ada perubahan tanda. Karena nanti tandanya itu dikaliin ke dalam ya.
secara gampangnya tandanya dirubah aja. Yang depan biarin aja, nggak usah dirubah-rubah. Berarti negatif 24XY dikurang 13Y ditambah 15. Nah, ini berubah tandanya. X-nya positif, berarti berubah jadi negatif. Negatif 12Y, negatif 12Y dirubah jadi positif 12Y. Positif 10YX, berarti berubah jadi negatif 10YX. Jadi ada perubahan tanda pada suku yang kedua karena operasinya pengurangan. Kita tinggal gabungkan yang sejenis. Di sini kalau kita lihat sejenis ini ya, YX sama XY itu sebenarnya sejenis ya. Biarpun peletakan variabelnya berbeda tapi pangkatnya sama, berarti mereka sejenis. Negatif 24XY dikurang 10YX berarti negatif 34XY ya, kita rubah jadi XY aja. Nah, di sini ada negatif 13X positif 12Y. Negatif 13Y positif 12Y. Nah, negatif 1Y ya, atau negatif Y aja tulisnya. Nah, di sini 15 sama negatif X nggak ada temennya, ya udah tinggal tulis aja padanya, berarti positif 15 dikurang X. Masalah posisi tidak ada masalah ya, maksudnya mau X-nya yang duluan di depan atau XY nggak terlalu berpengaruh, hanya tandanya aja. Kalau tandanya yang dirubah-rubah itu baru bermasalah ya. Kita coba bagian yang kedua. Karena ini positif berarti tidak ada perubahan tanda ya. Tinggal ambil yang sejenis aja, ini sejenis ya, sama-sama X kuadrat. Terus ini ya sama-sama Y. Nah, ini nggak sama nih, ya udah, berarti tinggal salin lagi nanti. Negatif 3X kuadrat dikurang 12X kuadrat. Karena dia positif berarti langsung aja gitu ya. Nah, ini jadinya negatif 15X kuadrat. Negatif 13Y ditambah 22Y ya. Jadi ini positif 9Y. Nah, ditambah 12X karena nggak ada temennya, ditambah 43 gitu ya. Kita akan coba ke yang bagian 3. Nah, ini karena operasinya pengurangan, berarti ada perubahan tanda di suku keduanya. Yang depan biarin aja, tulis apa adanya. 65X kuadrat Y ditambah 55Y. Nah, ini negatif berarti rubah jadi positif 32X kuadrat. Ini positif berarti rubah jadi negatif 42Y. Ini negatif berubah jadi positif 72X. Tinggal ambil yang sejenis. Yang sejenis di sini, nah Y ya, ini sama yang sini. Sisanya tidak ada yang sejenis, tinggal salin aja. Berarti ini 55Y dikurang 42Y, berarti ini 13Y ya. 13Y, nah ini positif 65X kuadrat Y karena nggak ada temennya ya. Ditambah 32X kuadrat, di sini ditambah 72X. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak sejenis ya tidak bisa ditambah atau dikurang aja ya. Nah, cukup mudah ya. Nah, terima kasih yang sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan dan masih ragu boleh komen ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.